keluarga dengan agama sangat erat kaitannya, yakni adanya saling isi-mengisi dan tunjang-menunjang antara satu dengan lainnya. Keduanya terdapat persamaan dasar, yakni sama-sama menyelidiki dan menentukan ukuran baik dan buruk dengan melihat pada amal perbuatan manusia. Etika mengajarkan nilai baik dan buruk kepada manusia berdasarkan akal pikiran dan hati nurani. Sedangkan agama mengajarkan nilai baik dan buruk kepada manusia berdasarkan wahyu atau kitab suci, yang kebenarannya absolut atau mutlak dan dapat diuji dengan akal pikiran. Peran etika berbasis pada norma agama terdapat dalam penanaman sifat toleransi antar umat beragama dengan tidak mencampuri urusan agama lain. Prinsip dan norma setiap agama berbeda-beda. Biarkan mereka percaya pada apa yang mereka yakini. Begitu pula sebaliknya, kita percaya pada apa yang kita yakini. Dalam norma agama, ada larangan yang tidak boleh dilakukan dan ada pula anjuran yang patut kita teladani. Misalkan, saling menghina, tidak menghargai agama orang lain. Dan anjuran yang patut kita teladani adalah saling menghargai dan membantu teman yang berbeda agama saat mereka mengalami kesulitan. Etika sendiri adalah suatu sikap yang mengajarkan nilai baik dan buruk pada manusia, berdasarkan pada akal pikiran dan hati nurani. Sedangkan dalam agama sendiri juga mengajarkan nilai baik dan buruk kepada manusia berdasarkan kitab suci yang kebenarannya mutlak dan dapat diuji dengan akal pikiran. Dengan berdemokrasi dan beragama, kita dituntut agar bersikap dewasa dari segi mental dengan mengutamakan toleransi, bersikap peduli dengan siapapun, mempererat persaudaraan, membangun kedamaian dan bekerjasama dalam membentuk masyarakat sebagai bekal substansi agama. Inilah hal terpenting kita bersama sebagai masyarakat penerus bangsa untuk menyatukan demokrasi dan ikut serta merawat kerukunan umat beragama. Etika berasal dari istilah Yunani, yaitu ethos, yang mempunyai arti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Adat istiadat adalah kumpulan kaidah-kaidah sosial yang turun-temurun dan juga sudah ada sejak lama, sehingga menjadi ciri khas atau tradisi dari suatu daerah tertentu. Bertolak dari pengertian tersebut, etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan manusia pada umumnya. Berdasarkan perkembangan tersebut, arti inilah kemudian dikenal adanya etika perangai. Etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan bermasyarakat di daerah-daerah tertentu pada waktu tertentu pula. Etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku. Contoh etika perangai: berbusana adat, memakai baju batik, pergaulan muda-mudi, perkawinan semendah, upacara adat, dan lain-lain. Ciri-ciri adat sebagai sistem etika di masyarakat Indonesia adalah: 1. Berisi hal-hal yang harus dilakukan. Yang kedua, merupakan urusan komunitas atau kelompok. Yang ketiga, peraturan-peraturan yang ada mencakup seluruh kehidupan. Yang keempat, sumber tidak pribadi. Yang kelima, jika sesuai dianggap wajar atau baik. Yang keenam, diturunkan dari generasi ke generasi. Yang ketujuh, dianggap memberikan berkat. Yang ke-8, adanya sanksi-sanksi atau reaksi masyarakat. Hubungan etika dengan kebudayaan. Hubungan budaya dan etika itu tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melekat dan saling melengkapi satu sama lain. Karena itu, suatu komunitas menciptakan batasan dan aturan-aturan dalam etika berdasarkan dari kebiasaan dan juga hukum yang berlaku di tempat tersebut. Karena terkadang suatu etika itu tidaklah berlaku sepanjang masa, tetapi terjadi pelapukan dan pemudaran nilai-nilai etika. Nah, untuk membentuk ataupun membaut batasan-batasan etika yang baru, diperlukanlah kebudayaan. Karena kebudayaan itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada suatu komunitas tertentu. Disinilah keterkaitan kebudayaan. Karena ukuran etis, patut dan tidak patut, layak dan tidak layak, nistau atau mulia, memalukan atau tidak, perlu dianggap malu, semuanya merupakan bagian dari unsur-unsur kebudayaan. Dan itu semua merupakan syarat untuk menciptakan etika.
bagi manusia yang berbudaya, yang menjaga tata aturan hidup dari urusan sopan dan tidak sopan, layak dan tidak layak, maka perkara malu dan tidak malu, pantas dan tidak pantas, nista atau mulia merupakan perkara penting dan sensitif, dan dijaga dengan baik agar segenap tingkah lakunya tidak tercemar dari sudut etika tadi. Maka dari itu, jelaslah bahwa manusia itu membutuhkan kebudayaan dan juga aturan-aturan etika agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan telah membawa perubahan yang cukup besar bagi manusia dan turut berperan dalam perkembangan kehidupan yang lebih baik, seperti memberantas penyakit, kelaparan, dan kemiskinan. Namun, ilmu pengetahuan tidak selamanya menjadi berkat dan penyelamat bagi manusia, bahkan bisa berakibat sebaliknya. Oleh karena itu, dimensi etis sangat diperlukan dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemahaman etika dan norma diperlukan untuk menentukan baik buruknya ilmu pengetahuan tersebut. Dalam pengembangannya, ilmu pengetahuan juga harus sesuai landasan etika dan norma yang berlaku dengan memperlihatkan kodrat dan martabat manusia, menjaga ekosistem, dan bertanggung jawab pada kepentingan umum. Etika sangat erat dengan permasalahan yang ada di masyarakat, seperti penilaian terhadap baik buruknya sebuah permasalahan yang sedang terjadi, dan susila serta tidak susila. Sementara itu, etika dalam konteks perkembangan ilmu sering digunakan sebagai metode trial and error, sehingga etika merupakan acuan moral bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang ada hingga saat ini. Dalam penerapannya, perkembangan ilmu memerlukan pemahaman etika dan juga norma untuk menentukan apakah perkembangan ilmu tersebut sudah sesuai dengan nilai, norma, dan etika yang ada di masyarakat dari baik buruknya ilmu tersebut, atau hanya memperkeruh tatanan masyarakat dan tidak mengindahkan etika serta moral. Dari sisi ilmu pengetahuan di sekitar masyarakat juga harus diperkuat, karena ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan harus sejalan dengan nilai-nilai etika, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan juga harus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ilmu dalam bahasa Yunani yaitu Sintia, atau dalam bahasa Arab dari kata ilm. Ilmu atau sains adalah pengkajian sejumlah pernyataan yang terbukti dengan fakta dan ditinjau yang disusun secara sistematis dan terbentuk menjadi hukum umum. Ilmu akan melahirkan kaidah umum yang dapat diterima oleh semua pihak. Dari definisi di atas, kita bisa memahami bahwa ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis, dapat diterima oleh akal melalui pembuktian empiris. Istilah empiris memang sering memunculkan persoalan, yaitu harus didasarkan fakta yang dapat dilihat. Empiris tentu tidak harus demikian, sebab banyak faktor keilmuan yang tidak dapat dilihat. Tetapi ada. Keberadaan ilmu timbul karena adanya penelitian pada objek yang sifatnya empiris, berbeda halnya dengan ilmu yang lahir dan timbul dari penelaah objek yang abstrak. Landasan dasar yang dipakai dalam pseudo ilmu yaitu keyakinan atau kepercayaan. Hal semacam ini sering memunculkan pandangan metafisika dalam filsafat ilmu. Perbedaan keduanya dapat diketahui dari penampakan yang menjadi objek penelitian masing-masing bidang. Atau dengan kata lain, perbedaan itu ada pada sisi epistemologisnya, dan perbedaan juga dapat dilihat dari aspek fungsinya. Di dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku manusia menjadi sentral persoalan. Etika itu sejajar artinya dengan moral, karena etika keilmuan merupakan etika yang normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan etika keilmuan yaitu yang baik dan yang menghindarkan dari yang buruk ke dalam perilaku keilmuannya. Nah, gimana menurut kalian? Materi yang kelompok kami sampaikan ini apakah sudah menambah pengetahuan kalian? Pastinya iya dong. Oke, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu kalian untuk mendengarkan materi ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan atau salah kata dalam pengucapan maupun materi kami. Sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.